Alfian belum mampu meredam amarah. Saat ini ia merasa darahnya seperti mendidih melihat rekaman CCTV di mana Aileen terguling di eskalator dengan posisi perut mendarat lebih dulu, membuat tubuhnya ikut ngilu. Teringat malam pertemuan pertamanya dengan Aileen. Kala itu tubuh kurusnya penuh dengan lebam membiru, menyerupai bekas penganiayaan. Ada luka tak berdarah yang terlukis dalam sorot matanya. Alfian sempat menanyakan asal muasal lebam tersebut. Namun Aileen enggan memberi jawaban. Dan setelah melihat rekaman CCTV tadi, Alfian dapat menarik kesimpulan bahwa yang memukuli Aileen hingga babak belur malam itu tak lain adalah Binana. Alfian pun tak habis pikir. Pasalnya, binatang yang tak dibekali akal sekalipun memiliki naluri untuk melindungi anaknya. Tetapi mengapa Binana yang manusia begitu tega menyakiti putrinya sendiri? Semua bukti yang baru saja ditemukan berhasil merubah sedikit pandangan Alfian. Aileen tidak terlihat seperti seorang wanita panggilan. Justru seperti seseorang yang perlu perlindungan. Salin bagian yang ini. Alfian menyerahkan ponselnya kepada petugas hotel tadi. Kamu akan laporkan Binana ke polisi? Tanya Gali. Alfian menyeringai penuh makna. Terlalu nyaman bagi wanita itu kalau langsung masuk penjara. Aku akan tunjukkan cara pembalasan yang lain. Maksudnya pembalasan seperti apa? Kamu akan tahu nanti. Galih merinding mendengar nada dingin Alfian. Dirinya lah yang paling tahu seberapa menyeramkannya Alfian jika sudah benar-benar marah. Tunggu. Kamu tidak sedang berencana membunuh orang, kan? Galih tidak tahu mengapa pikiran konyol itu terlintas dalam pikirannya. Yang jelas saat ini ia melihat Alfian layaknya gunung berapi yang siap memuntahkan lahar panas. Aku kan sudah bilang, penjara dan mati adalah hukuman yang terlalu mudah. Semakin ketar-ketir saja Gali dibuatnya. Memang hukuman apa yang lebih mengerikan dibandingkan penjara dan mati? Ia benar-benar tak dapat menebak. Mau kemana? Alfian berteriak saat masuk ke kamar dan mendapati Aileen hendak turun dari tempat tidur. Aileen yang terkejut dengan kedatangan Alfian nyaris terjungkal dan tanpa sengaja menjatuhkan botol cairan infus ke lantai, membuat jarum infus yang menancap di pergelangan tangannya ikut tercabut. Beruntung Alfian dengan cepat menangkap tubuh kecilnya, sehingga Aileen tidak sampai mendarat ke lantai.
Kenapa kamu ceroboh sekali? Alfian yang panik kembali membentak. Aileen hanya meringis menahan sakit, menunduk demi menyembunyikan air mata, kemudian perlahan mengusap pergelangan tangannya yang amat perih dan mengeluarkan setitik darah akibat yang tercabut paksa. Kenapa tidak panggil suster saja? Ada penekanan dari nada Alfian buat sekujur tubuh Aileen gemetar. Alfian terasa sangat galak dan suka membentak. Emang mau apa ke kamar mandi? Pipis. Tadi dokter memang membuka kateter yang sempat terpasang pada tubuhnya. Sehingga mau tidak mau Aileen harus ke kamar mandi untuk buang air kecil. Tanpa banyak bicara, Alfian langsung mengangkat tubuh Aileen dan membawanya ke kamar mandi. Ia mendudukkan wanita itu di kloset. Cepat pipis. Aileen memberanikan diri mendongakkan kepala demi menatap lelaki itu. Karena Alfian tidak kunjung keluar dari kamar mandi. Malah berdiri dengan percaya diri di sisinya. Pikiran Aileen pun dipenuhi pertanyaan tentang apa yang membuat Alfian datang lagi. Bukankah tadi ia sudah mengatakan bahwa anak yang dilahirkannya bukan benih Alfian? Seharusnya jawaban itu sudah cukup, bukan? Apalagi? Tanya Alfian ketika Aileen hanya terdiam. Saya mau pipis, Tuan. Lalu apa masalahnya? Pipis saja. Anda tidak keluar dulu. Saya malu. Ya, akan sangat memalukan bagi Aileen jika Alfian menemaninya di kamar mandi. Apalagi jika sampai harus melihat bagian pribadi tubuhnya. Alfian membuang napas panjang melalui hidung. Tidak mungkin ia meninggalkan Aileen sendirian di kamar mandi. Cukup beresiko. Terlebih kondisi fisik wanita itu masih terlalu lemah. Jangankan untuk berdiri sendiri, bergerak sedikit saja Aileen sudah terlihat cukup kesakitan. Aku sudah pernah melihat kamu tanpa sehelai benang pun. Lalu sekarang kenapa kamu harus malu? Terlak. Ucapan frontal Alfian membuat Aileen kehilangan kata. Tak berani lagi menyahut. Alfian lalu memilih membalikkan tubuhnya membelakangi Aileen. Cepat pipis. Aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian di kamar mandi. Kalau kamu jatuh dan bekas jahitan operasimu terbuka bagaimana? Iya Tuan, maaf sudah merepotkan Anda. Sebenarnya Alfian merasa sedikit heran dengan dirinya. Jika ini wanita lain, ia pasti sudah merasa risih. Namun sangat berbeda dengan Aileen. Hati kecilnya menolak mengabaikan wanita itu. Sudah? Aileen menyahut dengan suara pelan, membuat Alfian membalikkan tubuhnya. Mau sekalian cuci muka? Aileen menatap pria itu.
Hei, ada apa dengan Tuan Alfian ini? Meskipun terkesan sangat galak, tetapi cukup peduli. Aileen mengangguk lemah. Wajah dan tubuhnya memang terasa sangat lengket sekarang. Setelah selesai, Alfian kembali menggendong Aileen ke kamar mandi dan membaringkan di tempat tidur. Kemudian keluar dengan tergesa-gesa memanggil dokter untuk memasangkan kembali jarum infus. Selain itu, Alfian khawatir kalau insiden jatuh dari tempat tidur tadi membuat bekas jahitan operasinya terbuka. Benar saja, bekas jahitan di perut Aileen mengeluarkan darah, meskipun tidak banyak, sehingga dokter harus memeriksanya. Sepanjang mendapat penanganan dari dokter, Aileen merasakan perih di sekitar perut. Alfian bisa melihat betapa Aileen sedang menahan sakit. Tangannya meremas kain spray, alis dan kelopak matanya berkerut. Alfian membungkukkan badan dan memeluk wanita itu, membuat sepasang mata Aileen membeliak. Mendadak semua rasa sakit dan perih yang ia rasakan seolah menghilang, berganti dengan rasa takut. Takut jika sikap baik Alfian sekarang hanya pura-pura demi tujuan tertentu. Salah satunya mungkin ingin mengambil bayinya. Apalagi Alfian sudah pernah mengancam akan menghancurkan hidup Aileen jika berani macam-macam. Dokter keluar dari ruangan setelah mengganti perban, meninggalkan Aileen dan Alfian berdua di ruangan itu. Tak lama berselang, seorang pramusaji di rumah sakit masuk dengan membawa menampan makanan. Aroma panas dari makanan itu menyeruak di sekitar kamar. Mencelan saliva. Jujur saja saat ini usus di perutnya sudah menjerit. Kenapa diam saja? Ayo makan, ucap Alfian ketika Aileen hanya menatap menu yang tersaji di hadapannya. Iya tuan. Perlahan Aileen meraih sendok jarum infus yang menancap di pergelangan tangan kanan sangat membatasi gerakannya. Bahkan sekarang ia tak dapat memegang sendok dengan benar. Melihat Aileen kesulitan bergerak, Alfian segera mengambil alih. Mengambil sendok dari tangan Aileen. Sini, biar aku suapi. Aileen masih terdiam, namun tak menolak niat baik Alfian untuk menyuapinya makan. Toh sekarang ia sedang merasa sangat lapar. Saking laparnya, setiap suapan seperti tidak dikunyah, langsung ditelan. Hati Alfian pun serasa berdenyut melihat Aileen makan layaknya seseorang yang tengah kelaparan. Mie instan yang mengembang di kamar kos masih selalu muncul dalam ingatannya.
yang tengah kelaparan. Mie instan yang mengembang di kamar kos masih selalu muncul dalam ingatannya. Entah mengapa rasanya ingin memeluk wanita ini. Namun sebisa mungkin Alfian menekan rasa aneh di hatinya. Mau tambah? Biar aku tambahkan lagi. Aileen hanya menggeleng pelan, tidak ingin dikira memanfaatkan kebaikan Alfian. Terlebih ia harus waspada dengan laki-laki itu. Kalau mau makan sesuatu, kamu pesan saja. Di rumah sakit ini ada kafe dengan banyak menu. Kamu tinggal telepon dan minta mereka antar ke kamar. Terima kasih Tuan, tapi tidak usah. Alfian menatap wanita itu, ia bisa melihat betapa Aileen tidak nyaman dan sangat menjaga jarak dengannya. Mobil yang dikemudikan Alfian memasuki halaman rumahnya yang luas. Lelaki itu bersandar sejenak sambil melirik ke arah pintu. Setelah membuat kegaduhan dan tidak pulang beberapa hari, Alfian sudah menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia harus bersiap menghadapi kemarahan Mama. Benar saja, baru melangkah melewati pintu Mama Feni sudah menyambut dengan muka super masam. Kekacauan yang ditimbulkan Alfian benar-benar membuat wanita itu malu dan murka. Terlebih kejadian itu menjadi bahan perbincangan di grup arisan sosialitanya. Mama Feni bahkan malu bertemu dengan teman-temannya. Kita harus bicara, ucap sang mama. Ruang baca adalah ruangan yang dipilih mama untuk bicara empat mata dengan putranya. Sebuah ruangan yang dirasa tempat paling nyaman, aman untuk membicarakan hal paling rahasia sekalipun. Kini keduanya sudah duduk saling berhadapan. Alfian dapat membaca kemarahan yang tersembunyi dalam tatapan mamanya. Kamu benar-benar membuat mama kecewa, Al. Apa kamu sadar dengan apa yang sudah kamu perbuat? Aku minta maaf, Mah. Hanya kalimat singkat itu yang dapat diucapkan Alfian. Tatapan menghujam langsung diarahkan Mama Feni. Maaf, setelah semua kekacauan yang kamu buat, kamu masih berani minta maaf. Alfian diam, membiarkan Mama Feni meluapkan semua amarahnya. Mama sudah tahu semuanya. Mama juga tahu tentang perempuan bernama Aileen yang membuat kamu meninggalkan acara semalam. Meskipun terkejut, namun Alfian tak menunjukkan reaksi berlebih. Masih memasang sikap santai seolah yang membuat Mama murka bukan sebuah masalah besar. Kini ia sedang berusaha menebak dari mana Mama tahu tentang Aileen. Karena Mama sudah tahu, jadi
Sepertinya aku tidak perlu jelaskan lagi. Mama Feni hampir kehilangan akal sehatnya menghadapi Alfian. Bisa-bisanya Alfian masih bersikap santai di tengah masalah besar seperti ini. Aku akan bertanggung jawab atas Aileen dan anaknya. Maksud kamu? Kamu mau menikahi wanita itu? Suara Mama Feni terdengar gemetar. Alfian mengangguk mantap. Menikahi Aileen dan mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah jalan terbaik yang terpikir olehnya. Bagaimanapun juga ia tak bisa mengabaikan Aileen dan putranya. Apa kamu sudah gila? Jantung Mama Feni seperti akan berhenti berdetak. Demi apapun ia tak akan rela memiliki seorang menantu bekas wanita malam. Ia menggenggam tangan putranya itu sambil berderai air mata. Al, kamu yakin kalau anak itu anak kamu? Wanita itu bisa saja menjebak kamu dengan menggunakan anaknya kan? Mungkin dia hamil dengan laki-laki lain dan menuduh kamu. Mah, Aileen tidak seperti itu. Lalu wanita seperti apa? Wanita yang suka memperdagangkan tubuhnya itu tidak bisa disebut wanita baik-baik. Sudut mata Alfian menyipit curiga. Ucapan Mama membuatnya mendapatkan jawaban bahwa Riana lah yang sudah meracuni pikiran Mama dengan mengatakan hal buruk tentang Aileen. Mama Feni mulai terisak-isak. Nama baik keluarga kita akan tercoreng kalau sampai hal ini tersebar keluar. Mama tidak mau tahu. Kamu harus tinggalkan wanita itu. Mama juga minta kamu ke rumah Riana dan meminta maaf. Bujuk Riana supaya mau mengulang pertunangan kalian. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Mama Feni beranjak pergi, meninggalkan Alfian seorang diri. Alfian hanya menatap punggung mamanya yang kemudian menghilang di balik pintu. Ia tahu Mama tidak akan menerima keputusannya dengan mudah. Terlebih Mama menginginkan seorang menantu dari keluarga terhormat. Selain itu, Alfian harus menghadapi keluarga besarnya nanti. Alfian membuang nafas kasar, lalu menghubungi salah seorang ART dan meminta dibawakan secangkir kopi. Hanya dalam beberapa menit, Nana datang dengan membawa pesanan sang majikan. Sontak kedua tangan Alfian terkepal. Amarah yang sempat hilang kembali naik ke ubun-ubun. Ini kopinya, Den. Nana menggeser secangkir kopi hitam ke atas meja. Terima kasih, Bi. Sebisa mungkin Alfian bersikap biasa meskipun kini hatinya tengah membara. Sama halnya dengan Nana. Bohong jika ia tidak marah dengan ulah Alfian yang sudah mempermainkan Riana. Namun kini dirinya tak dapat berbuat apa-apa untuk membela Riana. Dan Alfian butuh sesuatu yang lain? Tanya wanita itu. Tidak, terima kasih.
Kalau begitu saya permisi balik ke dapur, Den. Baru saja wanita itu hendak keluar dari ruangan, namun panggilan Alfian sudah menghentikan langkahnya. Wanita itu kembali mendekat sambil membungkukkan kepala sopan. Oh iya Bi, anaknya Bibi yang katanya waktu itu sakit dan harus dioperasi bagaimana keadaannya? Binana tampak cukup terkejut mendengar pertanyaan itu. Namun kemudian senyum penuh getir terbit di sudut bibirnya. Baik Den, keadaannya sudah lebih baik sekarang. Oh ya, syukurlah. Kapan-kapan ajak main ke sini. Saya mau kenalan sama anak Bibi. Lagi, ucapan Alfian membuat sekujur tubuh Binana terasa meremang. Sekarang ia sedang berpikir apakah sekarang ia juga harus menyewa seorang gadis untuk pura-pura menjadi anaknya. Sama seperti Riana menyewa seseorang untuk menjadi mami palsunya. Konyol sekali. Baik Den, nanti saya ajak Ria, maksud saya nanti saya akan ajak dia ke sini. Kebetulan anak saya itu agak pemalu orangnya, tidak pernah mau keluar rumah. Binana bernafas lega, hampir saja ia keceplosan menyebut nama Riana. Ya sudah, kapan-kapan saja kalau ada waktu. Iya Den, saya permisi ke belakang. Kala Binana keluar dari ruang baca dengan tergesa-gesa